Halo semuanya, saat ini kita jumpa lagi dalam pembahasan mengenai langkah-langkah merancang tes prestasi akademik siswa. Ada beberapa syarat kriteria kualitas dari sebuah tes atau syarat kriteria sebuah tes yang berkualitas. Yang pertama yaitu validitas, yang kedua ialah reliabilitas, yang ketiga ialah tingkat kesukaran butir, kemudian daya pembeda butir, dan yang terakhir ialah efektivitas destraktor. Yang pertama ialah validitas. Yang dimaksud dengan validitas ialah ketepatan sebuah tes mengukur apa yang mesti diukurnya. Nah, untuk ini kita akan membahas mengenai dua jenis validitas yang wajib diketahui oleh guru atau mereka yang membuat tes prestasi. Yang pertama adalah validitas tampang. Validitas tampang adalah ketepatan tes tersebut dari segi tampang atau dari segi penampilan tes tersebut. Misalnya dari segi tata letaknya, kemudian dari segi tulisannya, apakah tulisannya jelas terbaca, atau pemilihan fontnya sudah tepat, kemudian kalau ada gambar dalam tes tersebut, misalnya gambarnya sudah sesuai, warnanya sudah sesuai, dan lain sebagainya. Yang pasti validitas tampang adalah tentang kesesuaian atau ketepatan dari tes tersebut dinilai dari penampilan luarnya atau dari segi penampilannya. Baik, kita masuk pada yang kedua yaitu validitas isi. Validitas isi adalah ketepatan tes tersebut mengukur kompetensi yang harus diukurnya. Nah, untuk itu kita akan mengadakan penilaian tes tersebut berdasarkan setiap butir yang kita buat. Nah, setiap butir yang kita buat harus dinilai satu persatu apakah butir-butir tersebut telah mengukur kompetensi siswa yang kita maksudkan untuk diukur dengan tepat. Jadi, kita menilai apakah setiap butir telah tepat untuk mengukur atau tidak. Bila ada butir yang kelihatannya tidak tepat untuk mengukur, itu kita akan keluarkan ataupun diperbaiki atau diganti dengan yang lain. Yang kedua ialah reliabilitas. Nah, sebuah tes yang baik haruslah reliable atau dengan kata lain konsisten. Nah, tes yang konsisten adalah tes yang akan menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten. Di mana saja tes itu digunakan atau digunakan di mana saja pada waktu yang berbeda, maka tes tersebut tetap akan menghasilkan hasil yang konsisten. Nah, sebagai contoh, sebuah tes yang sama kita gunakan misalnya di kota A pada jam yang berbeda, kemudian digunakan lagi di kota B pada jam yang berbeda. Nah, tes tersebut apabila ia reliable atau konsisten, tes tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten meskipun digunakan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Pada umumnya, pada praktik di lapangan, biasanya tipe reliabilitas yang paling sering digunakan ialah reliabilitas konsistensi internal. Ini praktis digunakan karena biasanya hanya membutuhkan satu kali penyajian tes atau ujian. Nah, terdapat dua jenis reliabilitas konsistensi internal yang biasanya dipakai yaitu Kuder-Richardson atau KR20. Nah, analisis ini biasanya dipakai untuk tes-tes yang atau soal yang berbentuk dikotomi, misalnya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, atau isian. Yang kedua adalah koefisien alfa. Koefisien alfa adalah jenis analisis yang digunakan untuk semua bentuk tes. Jadi ini bisa digunakan untuk tes yang berbentuk dikotomi ataupun politomi seperti SI. Nah, dalam pengamatan saya di lapangan, saya menemukan bahwa koefisien alfa ini adalah bentuk soal yang paling banyak digunakan di lapangan.
khususnya dalam bidang pendidikan atau di sekolah. Baik, kita akan melihat rumus yang digunakan. Untuk KR20 rumusnya seperti ini. Kemudian untuk relativitas koefisien alfa rumusnya seperti ini. Kita bisa menghitungnya secara manual, jadi bisa menghitung secara manual menggunakan kalkulator atau Excel, atau juga bisa menggunakan software seperti SPSS untuk mempermudah kita menghitung koefisien reliabilitas dari tes yang sementara kita desain. Nah, untuk menafsirkan koefisien reliabilitasnya setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan koefisien reliabilitasnya. Nah, cara untuk menafsirkan adalah sebagai berikut. Nah, apabila koefisien reliabilitasnya ialah 0,85, ini berarti 85%-nya merupakan hasil pengukuran yang tepat, sedangkan 15%-nya merupakan kesalahan. Oleh sebab itu, semakin kecil kesalahan, maka tes tersebut semakin konsisten untuk mengukur. Oleh sebab itu, para ahli menyarankan sebaiknya untuk tes prestasi yang digunakan di sekolah, koefisien reliabilitasnya jangan kurang dari 0,70 atau paling rendah adalah 0,70. Karena konsep ini yaitu semakin kecil kesalahan, maka tes tersebut semakin konsisten untuk mengukur. Yang berikutnya adalah tingkat kesulitan butir. Soal yang baik, setiap butirnya memiliki tingkat kesulitan butir yang baik. Nah, soal atau butir soal yang terlalu sulit ataupun yang terlalu mudah tidak baik atau tidak efektif untuk mengukur prestasi belajar siswa. Nah, para ahli menyarankan sebaiknya setiap butir memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk menghitungnya, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu banyaknya peserta ujian yang menjawab sebuah butir tes dengan benar dibagi banyaknya seluruh peserta ujian. Untuk menafsirkan, kita akan gunakan patokan ini atau panduan ini, yaitu apabila nilai P-nya kurang dari 0,3, maka soal tersebut dikategorikan sukar. Apabila berada di antara 0,3 sampai 0,7, maka itu dikategorikan sedang. Apabila P-nya berada lebih besar dari 0,7, maka butir soal tersebut dikatakan mudah. Selanjutnya untuk daya pembeda butir. Nah, untuk daya pembeda butir, sebuah butir tes yang dirancang haruslah dapat membedakan peserta dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Yang dimaksud dengan kelompok tinggi ialah peserta ujian dengan kemampuan tinggi dan kelompok rendah artinya peserta ujian dengan kemampuan rendah. Nah, sebuah butir tes yang memiliki daya pembeda yang baik, ia bisa membedakan antara peserta ujian dengan kemampuan tinggi dan peserta ujian dengan kemampuan rendah. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus ini, yaitu D sama dengan PT dikurangi PR. D ialah daya pembeda, sedangkan PT ialah persentase peserta ujian di kelompok tinggi yang menjawab butir dengan benar. Kemudian PR ialah persentase peserta ujian di kelompok rendah yang menjawab butir dengan benar. Cara menafsirkannya ialah kita menggunakan panduan ini. Misalnya nilai D-nya lebih dari 0,40, maka tafsirannya adalah sangat baik. Berarti butir tersebut memiliki daya pembeda yang sangat baik. Nah, 0,30 sampai 0,39 daya pembedanya baik, 0,11 sampai 0,29 cukup baik, 0,00 sampai 0,10 daya pembedanya buruk. Bila nilainya negatif, itu berarti terdapat kesalahan kunci jawaban atau masalah lainnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai efektivitas distraktor.
Nah, yang dimaksud dengan efektivitas distraktor ialah keberfungsian dari setiap distraktor yang kita buat di dalam butir pilihan ganda. Nah, biasanya dalam butir pilihan ganda, kita memiliki beberapa pilihan jawaban. Salah satu dari pilihan tersebut ialah jawabannya, sedangkan yang lainnya adalah distraktor. Nah, distraktor berfungsi untuk mengecoh perhatian dari peserta ujian yang tidak menguasai apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, dalam butir tersebut, atau yang tidak mengetahui jawaban yang benar. Nah, sebuah distraktor akan efektif apabila ia dipilih oleh peserta ujian yang tidak mengetahui jawaban yang benar. Nah, ada beberapa teori oleh para ahli pengukuran. Teori yang pertama berpendapat bahwa sebuah distraktor akan efektif apabila dipilih oleh lebih banyak peserta di kelompok rendah, bukan sebaliknya. Ada teori lain mengatakan bahwa distraktor itu akan efektif apabila dipilih oleh sekurang-kurangnya 5% peserta ujian. Baik, sebagai ringkasan, kita sudah tiba pada akhirnya. Sebagai ringkasan dari pembahasan kita mengenai syarat sebuah tes yang berkualitas ialah tes tersebut harus tepat mengukur apa yang harus diukurnya. Kemudian yang kedua, harus konsisten mengukur atau stabil dalam mengukur. Yang ketiga, butir soalnya tidak boleh terlalu mudah maupun terlalu sulit, atau sedang-sedang saja tingkat kesulitannya. Selanjutnya, butir soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Dan yang terakhir, untuk soal pilihan ganda, semua distraktor wajib berfungsi dengan baik. Baik, kita sudah selesai dengan pembahasan mengenai cara-cara membuat atau mendesain sebuah tes yang berkualitas.